Hai semuanya, balik lagi bersama saya Kobom. Aku sering banget dapat DM di Instagram yang menanyakan tentang scam di situs freelance. Nah, jadi biasanya nih, ini salah satu DM yang aku terima. Dia bertanya gini, saya dapat freelance dari situs freelance, tapi harus deposit dulu. Alasan mereka karena banyak freelancer yang nggak bertanggung jawab, terus pas dihubungi susah. Jadi mereka minta deposit dulu, nanti direfund bareng bayaran kalau sudah selesai. Nah, ini sebenarnya modus scam teman-teman, jadi modus penipuan dari dulu. Dan yang nge-DM kayak gini tuh nggak sedikit ya, jadi lumayan banyak juga yang nge-DM aku kayak gini. Nah, makanya aku mau ngerangkum di video ini 6 modus penipuan di situs freelance yang sering banget dipakai oleh scammer nih. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu adalah calon klien minta deposit atau mengirim uang sebagai jaminan. Nah, contohnya kayak di DM tadi. Jadi, ketika kamu daftar di situs freelance, terus ada chat dari calon klien, dia mengiming-imingi ngasih kerjaan, tapi kamu suruh transfer deposit dulu ke mereka. Alasannya tuh berbagai macam deh. Salah satunya itu yang sering dipakai karena calon klien ini pernah menemukan freelancer yang nggak bertanggung jawab. Nah, itu biasanya alasan yang sering dipakai. Nah, ini nggak masuk akal banget. Masa kamu mau kerja, tapi malah kamu yang suruh transfer uang ke mereka. Ini jelas banget penipuan kasusnya. Jadi kalau teman-teman dapat chat seperti itu atau dapat pesan seperti itu di situs freelance, itu biasanya bisa dipastikan adalah penipuan. Jadi teman-teman nggak usah digubris. Misalkan kan ada situs freelance yang mengukur respon rate-nya ya. Kalau ada chat kayak gitu, teman-teman cukup bales sorry, no thanks, atau misalkan sorry, I'm not available right now, kayak gitu. Nah, itu kasus yang pertama ya. Jadi teman-teman kalau misalkan dimintain deposit atau mengirimkan uang sebagai jaminan, udah di skip aja, itu pasti penipuan. Terus yang kedua, itu calon klien minta banyak free sample. Nah, ini biasanya kasusnya gini, si calon klien ini pura-pura pengen minta free sample dulu nih, gratis sampel dulu nih. Nah, cuman gratis sampelnya itu banyak gitu. Nah, jadi ketika kita udah ngerjain gratis sampelnya itu tadi, nanti ujung-ujungnya biasanya mereka kabur, nggak tahu kemana, sedangkan kita udah ngerjain pekerjaan mereka. Nah, ini sering banget juga teman-teman penipuannya kayak gitu. Nah, ini cara membedakannya adalah biasanya kalau klien yang beneran mau pesan di situs freelance itu misalkan minta free sample, itu nggak banyak-banyak gitu, cuman satu aja mungkin ya. Dan itu pun teman-teman ngirim filenya itu misalkan di desain atau di video itu kasih aja watermark gitu, kasih watermark atau filenya dikecilin ukurannya. Nah, cara menghindarinya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan udah minta free sampelnya banyak, itu kemungkinan besar adalah penipuan. Jadi modusnya itu tadi, minta free sample yang banyak, tiba-tiba kabur si calon kliennya. Terus yang ketiga, itu calon klien minta tes dulu yang banyak. Nah, ini hampir sama dengan modus yang kedua, minta banyak free sample. Tapi yang ini minta tes dulu, ya hampir sama lah, tapi kata-katanya dibuat beda aja. Aku pengen ngetes kamu dulu nih. Nah, tapi tesnya tuh banyak banget nih yang harus dikerjakan gitu. Nah, ini kemungkinan besar bisa dipastikan adalah penipuan, apalagi kalau tesnya itu udah nggak berkaitan dengan pekerjaan kita. Itu modus yang ketiga. Selanjutnya modus yang keempat, itu calon klien minta dokumen identitas pribadi. Nah, ini juga sering banget nih teman-teman, misalkan dimintain akun untuk login di situs freelance-nya atau akun emailnya atau akun apapun, itu jangan mau memberikan identitas pribadi. Karena apa? Karena kalau klien yang beneran mau order, itu nggak bakal minta identitas pribadi itu. Karena mereka ya cuman butuh jasa kita atau butuh servis kita aja untuk mengerjakan proyeknya. Mereka nggak peduli atau nggak butuh dengan identitas kita. Nah, kalau ada klien yang meminta identitas pribadi kita, itu kemungkinan besar bisa dipastikan adalah scam atau penipuan. Terus yang kelima, calon klien minta akses ke komputer kalian lewat aplikasi TeamViewer atau aplikasi remote komputer gitu ya. Nah, ini kasus yang sering terjadi juga. Jadi biasanya mereka akan mengiming-imingi kamu akan dibayar kalau mengizinkan dia mengakses komputernya
dengan dalih komputernya lagi ada masalah atau lagi ada problem gitu. Nah, ini biasanya kasus scamnya adalah komputer atau device kamu bakal diakses melalui aplikasi remote dari sana, dan ketika kamu sudah setuju, terus mereka bisa mengakses komputer kamu, itu tiba-tiba komputer kamu akan diakses mereka. Jadi entah buka apa, entah buka link apa, itu kan mereka yang akses semuanya, dan tiba-tiba data pribadimu bisa diambil oleh mereka. Seperti contohnya data pribadi itu adalah akses ke PayPal mungkin, terus akses ke situs freelance, akses ke kredit card kamu mungkin. Nah, itu bahaya banget kalau sampai bisa diakses komputermu oleh orang yang nggak kita kenal sama sekali. Jadi hindari banget kalau misalkan ada calon klien yang minta akses ke komputer kalian. Ini sering banget modusnya dipakai oleh scammer. Kemudian modus yang nomor 6 itu biasanya calon klien memberikan link yang meminta kamu untuk mendaftar atau memberikan informasi pribadi. Jadi ketika misalkan ada klien atau ada orang yang ngechat kamu di situs freelance, terus mereka menawari kamu kerjaan tapi harus mendaftar dulu nih. Jadi mereka ngasih kamu link, terus kamu harus mendaftar, dan di situ ada informasi pribadi yang diminta. Itu biasanya penipuan juga. Itu biasa dipakai untuk phishing. Jadi untuk menangkap data-data pribadi kamu, kayak misalkan credit card atau bisa jadi PayPal kamu bisa diambil datanya oleh mereka. Nah, ini hati-hati banget kalau misalkan teman-teman dapat link dari orang yang nggak dikenal di situs freelance, terus minta kamu untuk mendaftar di situsnya. Nah, itu hati-hati banget. Terus ada tambahan nih yang ketujuh, ini plus-plusnya aja. Klien punya rating buruk. Nah, kalau yang ini cukup jelas untuk bisa dilihat. Jadi kalau teman-teman misalkan dapat calon klien di situs freelance, teman-teman harus cek dulu ratingnya gimana. Kalau ratingnya jelek, itu kemungkinan besar bisa jadi dia scammer atau bisa jadi dia bad client. Nah, mendingan kalau ketemu klien kayak gini nggak usah diambil, di skip aja pekerjaannya daripada nanti kenapa-kenapa. Karena banyak juga klien di situs freelance tuh yang suka memeras freelancernya. Jadi mereka bayarnya dikit tapi mintanya banyak. Nah, ini ciri-ciri bad client nih yang perlu di skip aja atau dihindari aja. Nah, itu tadi adalah modus-modus penipuan di situs freelance. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya memahami atau membedakan mana yang beneran klien dan mana yang scammer atau penipu. Sebenarnya situs freelance itu aman teman-teman, cuman tetap aja harus hati-hati, dan tetap aja dimanapun tuh ada oknum-oknum yang berusaha untuk melancarkan kejahatan. Salah satunya dengan penipuan ini tadi. Nah, aku minta bantuan buat teman-teman di sini untuk share video ini supaya teman-teman freelancer lainnya terselamatkan dari kasus penipuan di situs freelance. Nah, itu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.